Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman, Idul Adha 10 Zulhijjah disebut juga sebagai hari kurban. Sebab pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia melakukan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban. Kurban sendiri adalah ibadah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan berkurban. Hewan yang disembelih sebagai kurban di Indonesia umumnya yaitu sapi, kambing, atau domba. Terlepas dari hal tersebut, ternyata ada perbedaan pendapat mengenai nabi yang disembelih, yaitu apakah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishak alaihissalam. Lalu, bagaimanakah pendapat yang menyatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, dan bagaimanakah pendapat yang menyatakan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Kurban yang kita kenal biasa disebut dengan udhiyah. Secara bahasa, udhiyah berarti kambing yang disembelih pada waktu menjelang siang dan waktu setelah itu. Ada pula yang memaknainya secara bahasa, yaitu kambing yang disembelih pada Idul Adha. Sedangkan menurut istilah syar'i, udhiyah adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari Nahr, yaitu Idul Adha, dengan syarat-syarat yang khusus. Kurban pada hari Nahr atau Idul Adha disyariatkan berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, dirikanlah sholat dan berkurbanlah, An-Nahr. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr. Tafsir ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapat Atha, Mujahid, dan jumhur ulama atau mayoritas ulama. Perihal perbedaan pendapat di kalangan ulama soal siapa nabi yang dikurbankan, Prof. Ki Haji Nasaruddin Umar pernah mengulasnya. Apakah Ismail putra sulung Ibrahim dari Sayyidina Hajar, dari istri kedua berkebangsaan Ethiopia, atau Ishak, putra bungsu dari Nabi Ibrahim dari Sayyidah Sarah, istri pertama yang berkebangsaan Palestina? Di samping memang tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis terkait siapa yang dikurbankan, masing-masing dari kedua pendapat juga didukung oleh para sahabat dan ulama. Pendapat yang mengatakan Ismail diantaranya didukung beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Tulaif. Kemudian dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, dan Al-Hasan Al-Basri. Dari kalangan musafir seperti An-Nasafi, Tahrir Ibnu Ashur, Wahbah Az-Zuhaili, Ar-Razi, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi. Sementara pendapat yang mengatakan Ishak diantaranya didukung oleh beberapa sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Ka'ab bin Akbar, Jabir, dan Al-Abbas. Dari kalangan tabi'in seperti Qatadah, Malik bin Anas, Ikrimah, Masruq, Muqatil, Az-Zuhri, dan As-Suddi. Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib mengemukakan 6 argumen untuk kelompok yang menguatkan pendapat Ismail sebagai nabi yang disembelih, dan 2 argumen untuk menguatkan pendapat yang mengatakan Ishak. Argumen atau alasan yang mengatakan bahwasanya Nabi Ismail lah yang disembelih, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Saya adalah anak dari 2 orang yang disembelih." Maksud dari 2 orang yang disembelih adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ismail alaihissalam. Dulu saat Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam, ia bernazar akan menyembelih salah satu anaknya jika diberi kemudahan. Setelah dimudahkan, Abdul Muthalib mengundi untuk menentukan salah satu anaknya untuk disembelih. Undian itu pun jatuh kepada Abdullah. Namun, akhirnya Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Sementara yang dimaksud yang disembelih kedua dari hadis di atas adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sebab Nabi Ismail merupakan nenek moyang bangsa Arab atau Abul Arab. Jika nasab Rasulullah SAW dilacak, pasti akan bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Mekah, dan dialah yang membangun Baitullah bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah itulah, tepatnya di Mina, terdapat Al-Manhar atau tempat penyembelihan. Seandainya yang dimaksud adalah Ishak, pasti Al-Manhar berada di Baitul Muqaddas, bukan di Mina, karena Ishak tinggal di Palestina. Yang ketiga, Allah mensifati Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi yang penyabar, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 85, yang artinya,
Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar karena kesabaran menerima cobaan untuk disembelih. Allah juga mensifati sebagai nabi yang menepati janji, yaitu di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seseorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi, karena ia bersedia untuk disembelih dan membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menepati janjinya. Yang keempat, Nabi Ishak alaihissalam merupakan ayah dari Nabi Yakub alaihissalam. Saat Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira pada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia akan dikaruniai Ishak, sekaligus diberitahu bahwa dari Ishak nanti akan lahir juga Yakub. Jika yang disembelih itu Ishak, tidak mungkin, karena Allah sudah mengatakan Ishak akan melahirkan Yakub. Secara tidak langsung Allah memberitahu bahwa usia Ishak akan sampai dewasa hingga melahirkan Yakub, bukan disembelih seperti Ismail saat masih kecil. Seandainya kita mengatakan bahwa Ishak diperintahkan disembelih ketika sudah melahirkan Yakub, ini juga tidak mungkin, karena usia Ishak pada saat itu sudah tua. Sementara di dalam Al-Quran yang disembelih itu masih usia kanak-kanak. Ada yang mengatakan 13 tahun. Jelas ini lebih cocok untuk Ismail. Yang kelima, di dalam Al-Quran dijelaskan usia Nabi Ibrahim sudah tua, yaitu 86 tahun, akan tetapi belum juga dikaruniai anak. Ia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Al-Quran menjelaskan tentang Nabi yang disembelih dan ditunjukkan pada anak pertama. Ulama sepakat bahwa Ismail anak pertama itu, bukan Ishak. Yang keenam, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa tanduk kambing yang dulu menggantikan Nabi Ismail alaihissalam digantung di Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang disembelih berada di Mekah, yaitu Ismail. Seandainya itu Ishak, maka tanduk kambing itu berada di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Argumentasi pendapat yang mengatakan Ishak, pertama, di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 100. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Dijelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Syam. Saat itu Ibrahim berdoa agar dikaruniai seorang anak. Analisa ini menyimpulkan bahwa Nabi Ishak itu adalah Nabi yang disembelih karena Ishak lahir dari Sayyidah Sarah yang berasal dari Syam. Kemudian dipertegas pada ayat berikutnya, Quran surat As-Saffat ayat 112, yang artinya, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Yang menjelaskan kabar gembira dari Allah bahwa Ishak tergolong sebagai orang yang soleh. Kabar gembira ini tidak lain karena Ishak telah melewati cobaan yang begitu berat, yaitu hendak disembelih. Yang kedua, Nabi Yakub alaihissalam pernah mengirim surat untuk putranya, Yusuf alaihissalam. Potongan teks surat tersebut berbunyi, dari Yakub Israel, Nabi Allah bin Ishak Zabihillah bin Ibrahim Khalilillah. Di dalam surat tertulis Ishak Zabihillah, yang berarti Nabi Ishak merupakan Nabi yang disembelih. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang terpenting adalah mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Kita dapat meneladani kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Seperti diketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang sangat dicintai Allah. Demikian juga Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah. Hanya saja kecintaannya hampir terduakan setelah ia memiliki anak, sampai akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cintanya kepada Allah masih murni. Seolah-olah Allah berkata, jika cintamu masih murni kepadaku, sembelihlah putra yang sangat engkau cintai itu, yang telah menyebabkan kau menduakanku. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan potret keluarga yang sangat taat kepada Allah. Ibrahim sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dengan ikhlas mematuhi perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Demikian juga si anak. Begitu mengetahui hal itu merupakan perintah Allah, ia langsung menerima tanpa penolakan. Kita juga semestinya meneladani jiwa rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paling tidak mau mengorbankan harta untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau berkurban di hari raya Idul Adha. Ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim juga dijuluki sebagai Abul Anbiya atau bapak para nabi, karena nabi-nabi setelahnya merupakan keturunan darinya. Jika kita menyebutkan nasab dari Nabi Muhammad SAW, pasti akan sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat ini Islam, semoga kita semua bisa mencontoh ketaatan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh mengorbankan putranya saja mau,
Lalu, sudahkah kita berkurban minimal seekor kambing di hari raya Idul Adha? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita agar kita bisa segera berkurban. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.